Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PT Pos Indonesia dengan menggunakan analisis SWOT. Dengan anggota kelompok Mutiara Tasya, Ega Putrina, Yeni Anissa Listi, Tini Maharani, Putu Yuliani, dan Viola Prasantika. PT Pos Indonesia merupakan sebuah badan usaha milik negara BUMN Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos. Nah, saat ini bentuk Badan Usaha Pos Indonesia merupakan perseroan terbatas dan sering disebut dengan PT Pos Indonesia. Bentuk usaha PT Pos Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995 berisi tentang pengalihan bentuk awal Pos Indonesia yang berupa perusahaan umum menjadi sebuah perusahaan persero. Nah, PT Pos Indonesia ditunjuk oleh pemerintah menjadi platform logistik nasional karena memiliki jaringan yang luas dan lengkap tersebar ke seluruh Indonesia. PT Pos Indonesia berdiri pada tahun 1746. Saham Pos Indonesia sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Saat ini, Pos Indonesia tidak hanya melayani jasa pos dan kurir, tetapi juga jasa keuangan, retail, dan properti yang didukung oleh titik jaringan sebanyak lebih dari 4.000 kantor pos dan 28.000 agen pos yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. PT Pos Indonesia sendiri menjadi inovator digital, selalu berkomitmen untuk beradaptasi sesuai perkembangan zaman dengan menggunakan teknologi terbaru agar dapat melayani dari generasi ke generasi. Nah, selanjutnya terdapat analisis SWOT PT Pos Indonesia. Nah, analisis SWOT itu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Nah, keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT. Nah, selanjutnya terdapat strength atau kekuatan. PT Pos Indonesia memiliki kekuatan yang pertama, produk jasa yang lengkap, misalnya pengiriman barang, membayar tagihan, dan pengisian pulsa. Yang kedua, pengiriman di seluruh Indonesia, karena jaringan PT Pos Indonesia sebanyak lebih dari 4.000 kantor pos dan 28.000 agen pos yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, dapat dijangkau di desa-desa kecil, karena PT Pos Indonesia sudah tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, sehingga dapat dijangkau di desa-desa kecil. Yang keempat, sumber daya manusia yang handal. Nah, sumber daya manusia yang dimiliki oleh unit bisnis total logistik, yaitu mereka yang sudah terpilih atau selected people yang telah mendapatkan berbagai pelatihan dan benchmark di bidang supply. Yang kelima, pengiriman yang aman, karena PT Pos Indonesia memberikan jaminan terhadap pengiriman barang secara aman. Yang keenam, biaya pengiriman dan tagihan yang murah. Yang ketujuh, pelayanan yang baik, karena PT Pos Indonesia menjadi inovator digital, selalu berkomitmen untuk beradaptasi sesuai perkembangan zaman dengan menggunakan teknologi terbaru agar dapat melayani dari generasi ke generasi. Baiklah, di sini saya akan coba meng-explain weakness kaitannya dalam analisis SWOT PT Pos Indonesia. Untuk poin yang pertama, teknologi yang kurang memadai. Nah, hal ini berkaitan dengan PT Pos Indonesia yang masih belum mampu nih memanfaatkan perkembangan teknologi layaknya JNE, JNT, dan sebagainya. Lalu masuk ke poin yang kedua, kurangnya strategi promosi, kaitannya dengan kurangnya iklan publikasi untuk informasi produk. Karena selama ini yang kami perhatikan, kebanyakan masyarakat Indonesia masih belum paham bagaimana cara kerja ataupun mekanisme dari produk-produk yang ada dalam PT Pos Indonesia, sehingga konsumen enggan dalam menggunakan produk yang telah ada. Lalu masuk di poin yang ketiga, tenaga kerja yang kurang jumlahnya. Nah, hal ini berkaitan dengan rekrutmen dari PT Pos masih belum menarik minat kebanyakan orang.
Lalu ke poin yang selanjutnya, fasilitas untuk konsumen yang kurang memadai. Untuk poin yang keempat ini, mungkin lebih ke kantor-kantor pos yang ada di desa-desa di seluruh wilayah Indonesia. Dalam hal ini kaitannya dengan infrastruktur pelayanan. Nah, infrastruktur pelayanannya kami rasa masih belum terdapat pembaharuan. Lalu di poin yang terakhir, ada pengiriman barang yang lambat. Nah, faktor yang kelima ini mungkin berkaitan dengan mayoritas pegawai di PT Pos adalah pegawai yang lama, sehingga kami rasa sulit nih bagi PT Pos untuk melakukan transformasi besar-besaran. Nah, untuk apa transformasi besar-besaran ini dilakukan? Nah, transformasi besar-besaran dilakukan untuk menghidupkan kembali PT Pos. Terkait itu, PT Pos kami nilai harus berani mengambil resiko terkait reformasi sumber daya manusianya. Mau tak mau, hal yang paling cepat yang bisa dilakukan adalah dengan pergantian pegawai. Ada yang harus diputus secara dini, pensiun dini, lalu kemudian menambah pegawai baru yang memang dirasa dibutuhkan sebagai transformasi tersebut. Oke, pada slide ini saya akan coba explain opportunity ataupun peluang. Untuk poin yang pertama, banyaknya pihak membutuhkan jasa pengiriman dan pembayaran. Di sini saya akan coba memberikan contoh kepada kawan-kawan terkait jasa pengiriman barang. Nah, jasa pengiriman barang sebenarnya bukan hanya terus dibutuhkan pada setiap harinya, tetapi juga bisa menjadi sangat dibutuhkan alias makin laku pada momen-momen tertentu. Mungkin kawan-kawan bertanya-tanya nih, momen-momen tertentu seperti apa nih Kak? Contohnya seperti Hari Raya Idul Fitri dan Christmas, di mana pada momentum tersebut banyak orang yang membutuhkan jasa pengiriman barang untuk mengirimkan sesuatu kepada keluarga, kerabat, dan juga rekan kerja. Tentunya momen-momen tertentu seperti ini selalu hadir pada setiap tahun sehingga menjadi peluang bisnis yang tidak akan pernah mati. Lalu kita masuk ke poin yang kedua, tren produk membantu pada kemajuan bisnis online shop di Indonesia. Baiklah, pada poin yang kedua ini, karena tren jual beli online belakangan semakin meningkat, gaya hidup praktis yang sekarang dijunjung tinggi oleh masyarakat modern membuat jasa pengiriman atau kurir sebagai mata rantai begitu kuat gitu ya, dan tidak bisa dipisahkan. Bayangkan saja, coba teman-teman bayangkan, semakin masyarakat beralih ke jual beli online, maka jasa pengiriman barang akan semakin dibutuhkan. Oke, di poin yang ketiga, kerjasama dengan perusahaan besar seperti PT PLN dan PT Telkomsel. Sebenarnya Pos Indonesia juga sudah melakukan kerjasama ke luar negeri, contohnya dengan DHL. DHL sendiri merupakan perusahaan multinasional dalam bidang kurir ekspres dan logistik yang bermarkas di Bonn, Germany, Oslo, dan Norwegia. Juga ada dengan FedEx. FedEx sendiri merupakan Federal Express, di mana perusahaan besar di bidang kurir ini didirikan oleh Frederick Smith pada 18 June 1971. Lalu kita masuk kepada poin yang keempat, saham perusahaan dapat dibeli dan dijual. Nah, tentunya hal ini membuka peluang bagi pembeli-pembeli saham. Lalu di poin yang terakhir, cabang perusahaan yang telah berada di seluruh pelosok Indonesia. Nah, pada poin kelima ini menggambarkan bahwasannya jangkauan pos Indonesia sudah sangat cukup luas karena dapat dijangkau di desa-desa kecil di seluruh wilayah di Indonesia. Baiklah, di sini saya akan coba meng-explain poin terakhir dalam analisis SWOT pada PT Pos Indonesia, yaitu threat atau ancaman. Pada poin pertama, munculnya teknologi baru yang lebih terjangkau. Contohnya seperti email yang merupakan aplikasi untuk mengirim pesan secara online yang tentunya akan berdampak terhadap pelayanan jasa pengiriman surat pos Indonesia. Lalu di poin yang kedua, banyaknya pesaing yang memperkenalkan jasa yang sama seperti Tiki dan JNT Express. Lalu di poin yang ketiga, banyaknya pesaing yang memiliki jasa pengiriman barang yang cepat. Nah, hal tersebut sudah diterapkan nih oleh JNT Express dan JNE Express, di mana mereka berkomitmen untuk mengirimkan barang sampai dalam waktu sehari saja. Lalu di poin yang keempat, banyaknya sistem pengantar barang online yang langsung antar jemput. Nah,
Untuk poin yang keempat ini sudah diterapkan oleh platform blibli.com, di mana saat pelanggan melakukan belanja online, maka pelanggan akan mendapatkan kemudahan pengantaran barang hingga ke rumah, bahkan sampai dapat melakukan transaksi di rumah. Lalu, sampailah kita pada poin yang terakhir, yakni produk atau jasa gampang ditiru. Nah, seperti yang kita tahu bahwasannya PT Pos Indonesia sendiri memberikan layanan jasa di bidang pengiriman barang dan surat. Dalam hal pengiriman barang, sudah banyak sekali inovasi yang dilakukan terkait penyediaan layanan jasa serupa seperti JNE Express, JNT Express, Sub Express, dan lain sebagainya. Baiklah, sekian penjelasan terkait analisis SWOT pada PT Pos Indonesia oleh kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Semoga penjelasan kami dapat menambah khazanah keilmuan kawan-kawan semua. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, cuci tangan sesering mungkin, dan stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.